Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, viewer of Patri Blurasus Nusantara and Kapasera, extended family, and welcome to Patri News TV. Morning reportage will accompany you with the latest, hottest, and most up-to-date news with me, Bamulyono, on Sunday, January 19, 2020. I will accompany you for the next 30 minutes. Our story today is about how important is connecting, gathering, and benefit of gathering. Because establishing good relation with fellow human being is a side of the servant submission to his Lord. Allah SWT even promised a blessing of life for his servant who always keep the friendship with each other, especially with parent and relative. Blessing of life bestowed by Allah SWT not only in time of sustain, but also blessing its act and loving relationship. Of course, there are still many lessons and benefits of hospitality that we can learn. For more information, let's look at the following review, which will be broadcast live on our reporters in the area. I am connecting with Yang Gentar Sabda SES, who is currently at mosque in the city of Madinah. Well, my colleagues, Yang Gentar Saputra, please submit the information and review you get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa, saudara-saudara, keluarga besar Patri Blurasus Nusantara dan Kapasera, serta selamat datang di Patri News TV. Reportase pagi kembali menemani Anda dengan berita-berita terbaru, terhangat, dan teraktual. Bersama saya, Mbak Mulyono, di hari Minggu 19 Januari 2020, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Cerita kita hari ini adalah tentang betapa pentingnya menyambung silaturahmi dan manfaat silaturahmi. Karena menjalin hubungan baik dengan sama manusia merupakan salah satu tanda ketahuan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah SWT bahkan menjanjikan keberkahan hidup bagi hambanya yang selalu menjaga tali silaturahmi dengan sesamanya, khususnya dengan orang tua dan kerabat. Keberkahan hidup yang dilimpahkan Allah SWT tidak hanya dalam hal rezeki, namun juga keberkahan dalam usia dan hubungan baik yang penuh kasih dengan para kerabat dan anggota keluarga. Di samping itu, tentunya masih banyak hikmah dan manfaat silaturahmi yang dapat kita petik. Untuk informasi selengkapnya, marilah kita simak ulasan berikut yang akan disiarkan langsung reporter kami di area sana. Saya sedang menghubungkan dengan Yang Gentar Saputra SIS yang sekarang sedang ada di Masjid Nabawi di kota Madinah. Baik, rekan saya Yang Gentar Saputra, silahkan menyampaikan informasi dan ulasan yang Anda dapat. Syukran laka samilai mubahin milyono musaidina ana amama Masjidil Nabawi fi Madinati. Saufa angkulul ma'lumat wa tahliqatil lati khasalata alaiha min nata'ija muqabalatan ma'a Syekh Muhammadin bin Shalihin Al-Utsman, Raisu Majlisi Idarati Masjidirin Nabawi fi Madinatil Munawwarah. Terima kasih rekan saya Mulyono. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Nabawi di kota Madinah. Saya akan menyampaikan informasi dan ulasan yang dapat dari hasil wawancara dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsman selaku narasumber juru bicara Masjid Nabawi di kota Madinah. Betapa pentingnya menyambung silaturahmi dan keutamaan menyambut tali silaturahmi dalam Islam. Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Amalan dalam Islam tidak hanya berupa ibadah seperti sholat baik, sholat wajib maupun sholat sunnah, puasa baik, zakat dan sebagainya, melainkan juga tersenyum dan menjalin tali silaturahmi. Menjalin silaturahmi adalah salah satu cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah, Ihsaniyah dan Wataniyah, dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga dan saudara. Hikmah silaturahmi selain membuat orang lain yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Berikut adalah keutamaan menyambung tali silaturahmi dalam Islam sebagai berikut. 1.
merupakan konsekuensi iman kepada Allah SWT. Silaturahim adalah tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah SWT. Membaca manfaat beriman kepada Allah SWT dan fungsi iman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. 2. Dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Orang yang suka mengunjungi sanak saudaranya serta menjalin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man akhaba ana yub satu lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi fal yasilu rahimah." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. 3. Terhubung dengan Allah SWT. Menyambungkan tali silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan hadis dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Anallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahimu faqalat hada maqamul a'idzu bika min al-khati'ah." Qala, "Na'am, umma taradha'ina an asila man wasalaka wa ahda'a man khata'aka." Qalat, "Bala." Qala, "Fadzalika laka." Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, Rahim berdiri seraya berkata, "Ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan." Dia berfirman, "Benar, apakah engkau ridha jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau?" Ia menjawab, "Iya." Dia berfirman, "Itulah untukmu." 4. Penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Balasan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana yang tertera dalam hadis berikut ini. Ta'budullaha wa la tusriku bihi say'an wa tuqimu sholata wa tuhdiyal zakata wa tazilur rahim. Engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyentuhkan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat, "Inna tamassaka bima amaratuhu bihi bidakhalal jannah." Jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga. 5. Merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Menyambung tali silaturahmi dan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka dengan menjalankan perintahnya, maka kita taat kepada Allah SWT. Menjalin silaturahmi juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak terpuji. Allah SWT berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yasawana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Rabb dan takut pada hisab yang buruk. Lu'an Ar-Ra'd ayat 21. 6. Pahalanya seperti memerdekakan budak. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu an, bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi SAW sebelumnya. Maka tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, "Apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku?" Beliau bertanya, "Apakah sudah engkau lakukan?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Amma innaki law a'dhaitiha akhwalaki kana a'dhama li ajrik." Adapun jika engkau memberikan kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. 7. Bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Mengunjungi sanak saudara dan bersedekah adalah salah satu perbuatan mulia dan memiliki faedah yang besar. Baca keutamaan bersedekah. Bersedekah kepada keluarga lebih diutamakan daripada bersedekah kepada orang lain dan bisa menghindari dari perbuatan riya.
Bersedekah kepada keluarga dan orang lain kemudian menceritakan atau riya adalah salah satu dari hal-hal yang menghapus amal ibadah sedekah tersebut. Hal ini dianjurkan kepada setiap umat muslim sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Salman bin Amir radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatu wa 'ala dzir rahimi tunatan shadaqah wasilah. Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian pula dengan hadis Zainab atas Sakhafiyah radhiyallahu an, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh dia bersedekah pada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya? Maka Nabi SAW bersabda, laha ajra'ani ujrul kharabati wa ukhrul shadaqah, untuk dan 2 pahala, pahala kekeluargaan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun silaturahmi memiliki banyak keutamaan, tidak sedikit orang yang meninggalkannya. Menyepelekan silaturahmi bukanlah hal yang baik. Meskipun orang yang kita kunjungi berbuat zalim, melakukan fitnah, baca larangan fitnah dalam Islam, atau memiliki sifat sombong pada kita, namun tetap saja kita harus menjalin tali silaturahmi yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, aku berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang utama. Maka beliau bersabda, sholat man qata'aka wa ati man kharamaka wa aridu amman adzalamaka. Sambungkanlah orang yang memutuskan hubungan denganmu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpaling dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak hanya berdosa besar, melainkan juga akan diberikan ganjaran sebagaimana yang hadis berikut. Ar-rahimu mu'allaqatu abil arsi taqul man wasalani wasallallahu wa man ata'ani wa ta'ahullah. Rahim bergantung di ars seraya berkata, barang siapa yang menyambung hubunganku niscaya Allah SWT menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan aku niscaya Allah SWT memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min dzanbi ukhra ana yu'ajjalallahu 'ali saqibihi bata fi dunya ma'a ma yudakharullahu fil akhirati minal aba'i wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah SWT lebih dipercepat siksaan kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan diriwayatkan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi, amalnya tidak akan diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna a'mala bani adama tuqaradu kalla khamisin lailatal jumu'ati fala yuhbalu amalu qadi'i rahimah. Sungguhnya amal ibadah manusia di belakang setiap hari Kamis, malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'un rahimin. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim terancam tidak bisa masuk surga. Dari Abu Muhammad Jabir bin Mut'in radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan demikian saya selaku reporter, sebagai ketua umum, dan kami semua segenap kerabat kerja dari ketua pelaksana koordinator Korwil Lampung serta seluruh staf pengurus Patri Blora Nusantara dan Gabasira, mohon izin kepada pemirsa, atasan, komandan, senior, serta sesepuh, bini sepuh, lan sedulur keluarga besar Patri dan Gabasira, dengan rasa hormat kami mengundang, menghimbau, dan mengharap dengan tulus ikhlas atas kedatangan dan kerawuhan panjenengan sedoyo untuk berniat meluangkan waktunya menghadiri acara reuni rutinan temu sedulur Patri dan Gabasira yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pakaian kos Patri Blora bagi yang punya dan belum punya bebas rapi.
Tempat rumah Bapak Gunawan, alamat Jalan Pagar Alam, Gang Abdul Roni 2, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Agar tetap terjaga rasa ukhuwah Islamiyah kita dan tali silaturahim, serta guyub rukun sedulur dan selawase sesama sedulur sikep atau sedulur Blora Mustika, kami segenap panitia berdoa semoga para sedulur keluarga besar Patri dan Gabasera selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Lancar rezekinya serta berkah semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sehingga di hari pelaksanaan acara temu sedulur Patri Blora Nusantara dan Gabasera nantinya bisa hadir gembira, berduyung-duyung bersama keluarga agar acara bisa meriah dan sukses. Asadatu wa wasadatihi hadhil ma'lumati wal isti'arati zatilati yumkinu tahliha anak yang getar wa saputra wa Abu Kamal bin Robani li tahdimi tahririn. Pemirsa sekalian, demikian informasi dan ulasan yang dapat saya sampaikan. Saya yang Genta Saputra, SIS dan Abu Kamal bin Robani melaporkan. Terima kasih yang Genta Saputra, SIS dan Abu Kamal bin Rabani atas laporannya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Demikian reportase pagi pada hari ini. Nantikan berita-berita lainnya di reportase selanjutnya. Dan untuk menutup perjumpaan kali ini, saya Mbah Mulyono dan kerabat kerja mohon undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakra, 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 Patri Blora dan Gabasera, sukses dan jaya selamanya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.